Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani. Untuk video kali ini yaitu pembahasan tentang kelapa sawit di lahan gambut. Nah, jadi pas ada subscriber Dunia Tani itu bertanya, untuk pupuknya di lahan gambut berapa Pak dan jarak tanamnya berapa? Nah, ini sangat menarik sekali ya. Sebenarnya sudah banyak video saya yang menjelaskan tentang pertumbuhan kelapa sawit itu di lahan gambut dan jarak tanamnya berapa, pupuknya apa, itu sudah dibahas di video saya. Cuman kadang kesusahan untuk mencarinya karena sudah banyak videonya ya teman-teman ya. Jadi gini, kita bahas lagi tentang gambut, tanah gambut ya. Ya, jadi kita mulai dulu dari jarak tanamnya. Nah, ini bagi petani-petani kelapa sawit yang baru mulai menanam ya tentunya pastikan menentukan jarak tanamnya di lahan gambut itu berpikir dulu, bertanya dulu ke sana dan kemari. Oke, kita jawab di sini. Untuk jarak tanam gambut ini kan rentan terhadap roboh seperti ini ya teman-teman. Ini kan bengkok gini ya, ini kan roboh. Nah, itu jadi disiasati kalau di tempat saya ini itu dengan jarak 10 kali 9 meter teman-teman ya. Kenapa kok enggak 10 kali 10 ya? Lebih bagus lagi ya. Tapi kalau 10 kali 9 meter ini apa tujuannya? Untuk lahannya yang pas-pasan gitu ya. Tapi kalau lahannya banyak ya silahkan untuk 10 kali 10 meter ya teman-teman. Tuh, untuk jarak tanamnya yang idealnya segitu, 9 kali 10. Nah, jadi antara pokok sini sama sini itu 10 meter dan sini ke sininya teman-teman. Nah, dari sana ke sini itu hanya 9 meter. Jadi pasar tengahnya itu 9 meter teman-teman, tapi ketemunya nanti juga mata 4 sama juga teman-teman ya. Ketemu mata 4 juga. Oke, dari situ sudah paham. Nah, untuk pupuknya ini apa saja Pak? Nah, sebenarnya kalau masalah pupuk itu ya, untuk ukuran dosis dan urutannya itu sudah ada di fitur gabung Dunia Tani teman-teman ya. Nanti akan saya buatkan videonya di situ khusus untuk member ya, untuk pemula yang baru mulai ingin menanam kelapa sawit. Dari di situ ada tahapnya, mulai persiapan lahan sampai penanaman kelapa sawit caranya gimana. Nah, jangan asal tanam saja, nanti bisa salah ini ya. Untuk pemancangannya gimana juga itu sudah nanti akan bikinkan di video fitur member ya teman-teman ya. Oke, caranya gampang sekali untuk gabung di fitur gabung Dunia Tani ya teman-teman ya. Itu kalau belum subscribe biasanya belum ada tulisan muncul di sebelah subscribe-nya, jadi boleh di subscribe dulu, nanti akan muncul di sebelahnya, baru kita akan diarahkan ke sistem itu ya. Tapi kalau tidak gabung juga tidak masalah teman-teman ya, tidak ada paksaan, hanya untuk pembelajaran bagi yang ingin belajar di dunia pertanian kelapa sawit teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke pokok masalahnya, yaitu tentang pupuk ya. Pupuk untuk di lahan gambut ini agak berbeda sedikit teman-teman. Bedanya di mana? Kalau di lahan mineral itu juga beda teman. Kalau mineral itu kan ada namanya organiknya, jadi ada penambahan organiknya. Tapi kalau di lahan gambut itu tidak teman-teman ya. Karena apa? Sejatinya untuk tanah gambut itu adalah tumpukan organik sendiri teman-teman ya. Jadi tidak perlu memakai organik. Nah, cukup memakai dengan namanya uh, dolomit teman-teman. Kenapa kok dolomit? Karena biasanya lahan gambut itu sangat asam sekali teman-teman ya untuk tumbuhan kelapa sawit itu. Jadi biasanya kalau lahan gambut masih belum jadi itu ditanami pun sawitnya pun akan menguning teman-teman. Itu pasti. Tapi kalau sudah jadi seperti ini ya, bisa dilihat dalam video ya, hijau. Ya, ini karena sudah jadi. Nah, awalnya juga belum jadi teman-teman, tapi kita kondisikan dulu airnya di sana, paritnya teman-teman ya, bisa dilihat. Oke, saya kesini. Nah, airnya itu sangat tinggi sekali. Nah, itu dialirkan. Jadi dibikin parit ya teman-teman. Intinya dibikin parit, baru nanti untuk pengendalian pH kita biasanya memakai dolomit ya, dolomit. Lalu untuk sudah setinggi ini apakah memerlukan dolomit? Sangat perlu untuk kelapa sawit di lahan gambut tentunya ya. Tapi kalau di lahan mineral ya jarang-jarang, karena apa? Sudah pH-nya itu sudah biasanya cenderung normal teman-teman ya. Tapi kalau di lahan gambut itu cenderung sangat asam sekali. Karena banyak yang belum menjadi tanah, masih mentah untuk gambutnya itu.
Itu oke. Dan apa saja Pak? Jadi kalau di tempat kami sudah sawit setinggi ini itu hanya memakai KCL atau MOP itu ya, sama MOP sama KCL sama NPK itu saja teman-teman. Nah, kenapa kok nggak pakai urea Pak? Karena biasanya kalau di lahan gambut itu sudah kami bilang tadi ya di awal ya, banyak bahan organiknya ya. Tentunya di situ pasti nitrogen itu sangat banyak sekali teman-teman, sangat terpenuhi. Nah, oke, semoga ini bisa menjadi motivasi ya bagi petani-petani kelapa sawit dan saudara kita yang barusan bertanya tentang pupuknya apa. Jadi perbanyaklah untuk dolomit teman-teman ya, dolomit sama KCL. Kalau sudah setinggi ini ditambahin dengan NPK. Kenapa kok NPK? Padahal NPK itu kan ada nitrogennya Pak. Hanya ini ya teman-teman ya, untuk NPK di lahan gambut itu hanya untuk nitrogennya, itu hanya untuk persiapan saja teman-teman ya, hanya untuk persiapan saja. Kadang memang kekurangan nitrogen untuk kelapa sawit di lahan gambut itu jarang sekali tapi terjadi. Oke, semoga bermanfaat ya. Itu saja ya untuk video kali ini. Jadi kalau ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Sebisanya Dunia Tani akan menjawab apa yang ini dari pengalaman Dunia Tani sendiri tentang perkebunan kelapa sawit ini. Oke, semoga bermanfaat videonya, dan bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri videonya sampai di sini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya teman-teman ya, tentang kelapa sawit lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri, petani sehat luar biasa.